Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Baik, Pak Denny, SMK ada perbedaannya dengan SMA ya? Apa beban belajar di SMK ini? Seperti Pasti apa? perbedaannya harus ada, ya, bukan diada-adakan tapi harus ada. Kenapa demikian? Karena ini berbeda aspek keminatan. Di jalur SMA atau jalur sekolah pendidikan menengah atas umum itu peminatan terfokus pada aspek akademik. Artinya konteks pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran untuk jenjang sekolah berikutnya, untuk melanjutkan, untuk ujian-ujian ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana di SMK? Nah, sudah barang tentu ini ada dua. Jadi beban Bapak dan Ibu guru dan siswa yang ada di SMK ini dihadapkan dengan dua alokasi waktu. Yang pertama, ia diberi peminatan, mata pelajaran peminatan sama dengan SMA. Yang kedua, diberi juga beban belajar untuk vokasi, keterampilan, vokasional. Jadi SMK ini punya peminatan yang sifatnya vokasional, life skill, profesionalis di bidang industri, pariwisata, kesehatan, keluarga, ya. Dulu ada SMKK, STM, SMPP, pertanian dan sebagainya. Ini akan membedakan beban belajar dan alokasi waktu yang diberikan untuk SMA ini hanya maksimal 20 jam pelajaran untuk peminatan. Sedangkan di SMK ini 24 Bapak dan Ibu guru. Sudah barang itu ini ada 4 jam pelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk vokasional, kompetensi. Nah, artinya apa? Perbedaan ini harus kita sikapi dengan upaya-upaya memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa SMK. Nah, dulu ada istilah kurikulum ganda atau pendidikan sekolah ganda atau pembelajaran sekolah ganda. Artinya siswa SMK selain belajar di sekolah juga belajar di industri. Nah, ketika belajar di industri itulah perlu persiapan, membuat proposal, membuat perencanaan praktikum di industri. Sudah barang tentu ini membutuhkan waktu yang sedikit bertambah, Bu, daripada SMA yang hanya mungkin peminatannya dipelajari di sekolah, di kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SMK, mohon dengan sangat konsentrasi SMK jenis apapun, apakah itu SMK industri, SMK pertanian, SMK kesehatan, SMK pariwisata, mohon yang alokasi beban belajar mereka itu dimanfaatkan dengan contoh-contoh project based learning. Nah, saya kembali kepada project based learning. Karena apa? Kalau sama dengan SMA ini sangat rugi siswa. Karena peminatannya sama, misalnya pendalaman IPS, pendalaman IPA, pendalaman matematika, pendalaman fisika, karena mereka tidak seluruhnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun memang di negara kita ada politeknik, ya, ada AMIK misalnya contohnya lah, atau ada sekolah tinggi pariwisata yang merupakan kelanjutan dari SMK. Tapi mereka tidak 100% untuk itu juga. Mereka dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat, menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja ke industri yang sudah ada dengan alokasi yang secara maksimal dimanfaatkan oleh mereka di sekolah bersama-sama dengan guru. Dan itulah beban belajar yang berbeda antara SMA dan SMK. Kalau Ibu sebagai seorang guru melihat siswa saat ini dengan jam belajar yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, bagaimana pandangan Ibu? Ya, mungkin ada sebagian kecil yang mengeluh kenapa sih sekolah sampai sore sekali. Okay. Ini bandingannya memang kalau kita zaman dulu, kita kalau sekolah itu jam 1, jam 2 itu sudah selesai. Tetapi dampaknya terhadap penguasaan akademik itu mungkin sangat jauh kurang. Tetapi dengan sekarang beban jam pelajaran itu sampai sore dan anak itu berusaha belajar maksimal di sekolah, difasilitasi oleh sekolah dan guru, kayaknya hasilnya sudah lumayan. Jadi sekarang itu tinggal kita sebagai guru menciptakan bagaimana suasana belajar yang menyenangkan. Karena biasanya kalau sudah sampai sore itu ya siap-siap aja kalau kita ngajar itu, ya apalagi untuk mata pelajaran sejarah itu kadang jam terakhir yang ngantuk gitu. Tapi bagaimana kita sebagai guru dituntut untuk kreatif biar anak itu melek pada saat jam terakhir. Itu aja. Pak Denny, kalau refleksi beban belajar itu seperti apa nih Pak? Ya, intinya bahwa semua skema, semua pemetaan mata pelajaran yang kita sebut sebagai beban belajar setiap jenjang ini semuanya merupakan hasil analisis kebutuhan siswa
atau peserta didik di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Perubahan zaman, perubahan kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi memang harus kita sikapi dengan bijak. Sudah barang tentu bahwa beban ini merupakan tantangan yang harus kita penuhi. Artinya kita harus merefleksikan diri di mana posisinya, apakah sebagai guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK, sama. Semua dihadapkan kepada upaya pertimbangan-pertimbangan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, baik segi akademiknya, sosialnya, budayanya, ataupun mengikuti perkembangan teknologinya. Itu semua harus kita jawab. Dijawab oleh apa? Oleh peta materi, oleh struktur kurikulum, oleh alokasi waktu, oleh jam pelajaran per minggu, per semester, per jam tahun pelajaran. Itu semua adalah sebuah refleksi bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana. Jadi Bapak dan Ibu guru di seluruh pelosok tanah air, khususnya yang bertugas di SD, SMP, SMA, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama melaksanakan tupoksi kita dalam rangka melayani peserta didik kita, sehingga terciptalah kompetensi yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Kalau begitu Bu, kalau dulu ditanya, Ibu kalau ada jam kosong seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Sekarang rasanya agak sulit menemukan jam kosong ya Bu ya? Iya, tetapi bahwa guru suatu saat akan ada mungkin minta izin atau putranya sakit atau beliau sendiri yang sakit, tetapi kalau ada jam kosong, kebetulan saya kosong, biasanya saya masuk di kelas itu. Saya isi dengan pertanyaan ke siswa, kita mau belajar apa? Kalaupun kita mentok nggak menguasai kita mata pelajaran eksak, pura-puranya kita kadang-kadang kita berkreasi. Ayo kita mau jalan-jalan kemana? Anak-anak mesti akan seneng gitu. Dia punya pendapat kesini, padahal mentoknya nanti juga pas mungkin kita mau jalan-jalan dalam waktu dekat ini dengan menarik biaya yang begitu besar kan nggak mungkin, tetapi anak-anak itu akan senang dengan mengisi waktu kosong yang menyenangkan. Jadi ya tugas kita sebagai guru untuk mengisi jam kosong itu dengan yang acara yang menyenangkan. Gitu aja. Oke. Tadi kita belum bahas mengenai beban belajar di SMK ya Pak ya. Nah bagaimana Pak? Ada berbeda lagi kan? SMA berbeda, SMK juga memiliki yang tersendiri juga bagaimana? Ya. Jadi intinya perbedaan-perbedaan ini kan tadi Ibu mencontohkan learning funds, yaitu tidak terlepas dari perbedaan di dalam memanfaatkan alokasi waktu yang diberikan per jenjang. Kemudian tadi ada pembekalan kompetensi, juga memanfaatkan perbedaan-perbedaan tadi. Kemudian ada juga tuntutan peminatan, istilahnya peminatan akademik, peminatan vokasional, itu semua adalah beban-beban yang harus kita penuhi berdasarkan alokasi waktu yang diadakan atau dilakukan dan distrukturisasikan di dalam kurikulum 2013. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu istilahnya membuat dan memandang bahwa ini adalah beban yang betul-betul memang beban, tetapi pandanglah beban yang merupakan tantangan yang harus kita penuhi dengan karakteristik perbedaan alokasi, jam, jumlah, struktur, dan upaya-upaya membekali kompetensi baik yang akademik maupun reguler serta sosial ataupun mungkin tadi kompetensi yang berorientasi pada dunia kerja untuk SMK. Saya pikir itu semua adalah beban bersama. Begitu. Iya, baik. Nah, Ibu kalau sampai saat ini tidak ada kendala berarti atau justru mungkin ada hal yang rasanya juga patut untuk mendapatkan arahan untuk terkait beban belajar ini? Sampai saat ini tidak, mungkin kami sebagai guru sedang mencari bentuk. Sebetulnya implementasi kurikulum 2013 itu bagaimana, tetapi sambil berjalan kita sambil belajar, ternyata kurikulum 2013 itu kalau diaplikasikan ternyata cukup menyenangkan, baik bagi guru maupun bagi siswa. Gitu aja. Iya Pak, sejauh ini berarti responnya memang masih sangat positif. Kalau dengan beban belajar ini memang sudah diantisipasi sedari awal ya Pak, dengan sampai akhirnya keluar yang formula seperti ini. Betul sekali. Jadi tadi kan kelompok A, B itu di SD sudah ada mungkin rata-rata sampai 8 mata pelajaran. SMP A, B ada, C untuk istilahnya mata pelajaran TIK ya, yang dulu masih ada sekarang menjadi materi pelajaran hasta karya kalau dulu itu, atau istilahnya keterampilan jasa, keterampilan peminatan atau keterampilan pendalaman. Itu mata pelajaran TIK, bahasa daerah. Itu ada di dalam struktur kurikulum SMP yang merupakan perbedaan dari SD. Nah, kemudian dari SMA, SMK, dan saya tadi lupa
MAK, MAK. Jadi Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, ini kan baru dengar mungkin ya. Justru ada sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama yang berorientasi kejuruan, vokasional. Nah, ini juga sama, memiliki alokasi beban belajar sebanyak 24 jam pelajaran. Artinya ada 4 jam alokasi untuk vokasinya di luar jam mata pelajaran akademik yang berbasis keagamaan. Nah, kalau kita lihat berbasis keagamaannya banyak sekali. Nah, bagaimana diramu menjadi bekal untuk bekerja dalam bentuk penambahan alokasi 4 jam pelajaran. Itu di MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sana, sekarang naungan kurikulumnya, beban belajar, tema-tema, struktur sudah disediakan di dalam kurikulum 2013. Jangan khawatir. Baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai beban belajar kurikulum 2013, namun setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi sesaat lagi.